Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku. Pada kesempatan kali ini mau bicara tentang buku fikih Ukhwah. Ya, buku fikih Ukhwah merajut benang Ukhwah al-Islamiyah. Ini karya Dr. Abdul Halim Mahmud. Buku lama sebenarnya. Buku ini terbitan tahun 2000, artinya sudah 23 tahun yang lalu. Yang terbitan era intermedia, ya. Buku yang sebenarnya ini paketnya paket buku-buku pergerakan ya dulu, ya, buku-buku pergerakan di era intermedia. Saya ini aja sih bongkar-bongkar rak buku, kok nemu buku lama kayaknya belum pernah tak bahas gitu ya, walaupun kalau isinya sih beberapa sudah tersampaikan di jenis-jenis buku tarbiyah yang lain, ya, buku-buku pendidikan. Oke, kita akan pelan-pelan cerita. Seperti biasa, ini Putu buku ya. Jadi bukan bedah buku secara serius. Ini saya cerita tentang bagaimana saya berinteraksi dengan satu buku gitu ya. Nah, buku ini juga begitu ya. Buku ini cukup lama saya miliki dan sudah kusam sekali. Dan ada beberapa catatan-catatan yang pernah saya selipkan di situ ya. Nah, gini, buku ini dari Dr. Abdul Halim Mahmud ini cerita tentang fikih Ukhwah. Fikih Ukhwah itu fikih itu kan makna katanya sebenarnya pemahaman atau hukum lah, hukum tentang al-ukhuwah itu persaudaraan. Jadi hukum bersaudara. Ya, kalau secara umumnya ini adalah isinya adalah rangkaian cara-cara bersikap dengan orang lain gitu, dengan saudara kita. Harusnya seperti apa gitu. Saudara di sini luas ya. Makna saudara ini nanti akan dibahaskan di dalam pendahuluan. Oke, kerangka buku ini sebenarnya dari pendahuluan, ada pendahuluannya, terus ada isi. Nah, isinya itu ada 4 bab dan diakhiri dengan penutup ya. 4 bab itu, bab pertama membahas tentang pendahuluan dulu ya. Pendahuluan itu yang pengertian tadi di pendahuluan. Nanti ukhuwah itu apa, terus tahapan-tahapan ukhuwah itu seperti apa. Kemudian nanti sampai di isinya itu ada bab pertama tentang hak dan kewajibannya. Dalam ukhuwah itu hak dan kewajiban pertama ya. Kedua, membicarakan tentang konsep penerapan tentang pergerakan Islam dan kebutuhannya terhadap ukhuwah ini, termasuk nanti ada kendala-kendala dan sebagainya, kelebihan dan kendala-kendalanya. Yang ketiga, tentang bagaimana konsep penerapan persaudaraan itu. Yang keempat, tentang sasaran-sasaran, sarana dan siasah. Jadi ini semakin mengglobal gitu. Jadi arahnya semakin mengglobal. Jadi pertama mikro, tentang hubungan antar personal gitu ya. Kemudian bagaimana diterapkan dalam masyarakat, bagaimana diterapkan dalam satu negara, bagaimana dalam satu peradaban. Nanti meluas. Cara bertuturnya Dr. Abdul Halim Mahmud itu begitu. Jadi dia dari mikro terus dilebarin gitu. Nah, kalau di pendahuluannya kita merayap perlahan-lahan ya. Nanti saya coba menyampaikan dalam bahasa yang lebih umum ya. Karena kalau bicara fikih Ukhwah aja rasanya kayak ini mah materi ngaji banget gitu. Ini kalau saya sekarang coba baca dan coba sampaikan dari sudut pandang keseharian gitu ya, keseharian dari apa yang harus kita lakukan dan apa yang tata krama seperti apa sih yang harusnya ada gitu, dan bagaimana cara menerapkannya gitu sehingga itu nyaman kita lakukan. Oke, pelan-pelan. Yang pertama tadi pengertian ukhuwah itu adalah persaudaraan. Jadi saudara itu kan gimana ya, namanya saudara ya. Jadi di situ ada makna sekutu, makna penolong, makna menyerupai, makna kesetiaan ya. Jadi pengertian al-ah gitu, saudara itu ada makna sekutu. Jadi kita kolaborasi collab ya, atau bersinergi gitu ya. Yang kedua, saling menolong. Namanya juga saudara gitu kan. Terus yang ketiga, menyerupa gitu. Pantesan Putu mah begitu, saudaranya, temennya siapa tuh kan gitu. Karena
Ketika kita menjadi punya sahib karib gitu kan, mereka akan menyerupa. Kemudian yang berikutnya adalah kesetiaan, loyalitas gitu. Ya kayak kalau anak motor namanya loyalitas. Kayak seperti itulah sebenarnya pengertian dari persaudaraan itu. Sehingga ketika disampaikan al-ukhuwah Islamiyah, ya berarti persaudaraan dalam ikatan hukum-hukum Islam gitu. Nah, sekarang kita lihat peringkatnya ya. Kok peringkat sih bahasanya apa sih kalau di sini tuh? Tahapan atau peringkat tahapan? Peringkat betul ya, peringkat ukhuwah atau manhaj marhalah juga. Peringkat-peringkatnya itu yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu ini populer ya, kata ta'aruf biasanya sebelum menikah. Padahal sebenarnya ta'aruf itu artinya saling mengenal. Arafa ya arafu, mengenal. Jadi kita tahu kognitif nih. Saya tahu seorang putu itu adalah gitu. Saya tahu dia itu si fulan itu adalah itu. Ta'aruf itu seperti itu. Saya mengetahui, saya mengenal gitu ya. Naik dikit lagi ta'aluf. Ta'aluf itu alafa baina qulubihim. Jadi penyatuan hati. Misalnya teman saya sakit hati, saya ikut sakit gitu. Saya sama anak-anak itu kadang, apalagi anak pertama ya, karena mungkin ada kedekatan spiritual ya. Saya itu kalau anak pertama saya sakit, saya biasanya ikut sakit gitu. Kayak nyambung gitu. Malah merepotkan sih kalau kata istri. Kalau dia kan yang satu sakit harusnya satunya yang beresin. Ini malah kadang ikutan gitu. Soalnya karena ada terkoneksi gitu. Seperti ada chip yang terpasang. Itu alafa, jadi kesatuan hati. Kedua ya, kesatuan hati. Ketiga, tafahum, saling memahami. Gue paham. Jadi kalau udah saling memahami itu ketika teman kita ini melakukan kesalahan, kita pasti ngerti. Iya, paham gitu. Bahkan ketika dia mau minta maaf, iya, sudah saya maafkan kok dari. Kan gitu kadang-kadang ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang kamu dia ngelakuin kesalahan kok katamu udah bisa maafin dari awal. Bisa kenapa? Kalau sudah saling memahami. Paham, gue paham. Kemudian ada riayah wa tafakkud. Riayah itu saling memperhatikan ya. Riayah. Jadi laporan lah gitu. Laporan. Jadi kalau kayak misalnya anak-anak ya datang terus, atau teman ngopi lah, nggak usah jauh-jauh. Keluarga pasti lah, keluarga kita kan pengen anak-anak datang di meja makan akan cerita, itu riayah itu. Bagaimana men-sharing pengalamannya gitu. Atau kalau kita di teman-teman nongkrong itu kalau seminggu nggak ketemu, mungkin ada acara untuk kumpul-kumpul tiap minggu, pasti ketika datang itu pengen cerita gitu. Pengen cerita pengalamannya. Kemarin gini tuh, waduh, ternyata jalan ke Wonosobo itu enakan lewat sini misalnya, karena dia habis keluar kota. Itu riayah. Membuat seorang bisa ringan bertutur menceritakan pengalamannya, itu kan nggak gampang. Itulah ukhuwah, itulah persaudaraan itu. Membuat kita dengan ringan sharing gitu. Ya. Itu riayah. Jadi kita ada proses saling cerita gitu, Nanti kita juga ringan, nanyanya juga ringan gitu. Coba kalau proses riayah itu nggak ada, terus kemarin kemana? Yang ditanya ngerasa lo ngapain interogasi gue gitu. Karena nggak ada proses pembiasaan bertutur bercakap gitu. Kalau udah biasa kan biasa aja, malah nggak ditanya aja kita cerita. Iya kemarin aku gini nih gitu. Itu riayah. Termasuk nanti menceritakan pengalaman senangnya, menceritakan kebutuhannya. Kalau udah proses itu udah jadi, kita akan ringan menceritakan gue lagi senang, menceritakan gue lagi punya masalah. Dan yang diceritain juga nggak ngerasa, lo datang aja yang bawa masalah. Karena memang biasa tiap ketemu biasa ngobrol itu gitu. Sehingga nanti kelanjutan dari riayah itu adalah ta'awun. Ta'awun itu saling membantu. Ada yang menerjemahkan nanti kan setelah ta'awun ada tanasur. Ta'awun itu saling membantu, yang kedua saling menolong. Bedanya apa gitu? Ada yang bilang sih bedanya ta'awun itu gini. Gue pengen apa, terus gue bantuin nih gitu.
gue lagi mau ini nih, mau beresin pagar rumah nih gitu, kurang duit ini, yaudah gue bantu deh gitu kan. Itu membantu. Kalau menolong itu lagi kena musibah, lagi kena masalah, ditolong gitu katanya ini ya, ini pengertiannya gitu. Jadi menolong itu sesuatu yang dia sedang membutuhkan gitu. Makanya menolong itu jauh lebih utama, karena menolong kan kalau nggak itu bahaya nih. Kalau dibantu kan dia sedang butuh bantuan gitu, bukan butuh pertolongan. Ngerasain ya bedanya ya. Semoga obrolan saya tidak membuat kacau, tapi ini memantik aja ya. Ini versi pemahaman saya begitu. Oke ya, jadi urutannya begitu tadi. Sudah kenal, sudah saling menyatukan hati, sudah saling paham, saling riayah, saling cerita, sharing santai, kemudian saling membantu dan saling menolong. Wih, itu kalau udah peringkat itu dijalani udah keren. Nah, bab 1 kan tadi baru pendahuluan. Di bab 1 ini tentang hak dan kewajiban. Apa aja? Ini juga menarik banget nih. Aku masih beberapa catatan di dalam bab ini, karena menurut saya ini sederhana, tapi kita sering kali kita lupa gitu. Contohnya misalnya ketika etika tentang nahan diri menyebutkan aib saudaranya. Wih, ngeri ya. Menahan diri menyebutkan aib saudaranya. Nanti boleh teman-teman, ada hadis lah riwayat Muslim yang bahkan kalimatnya, barang siapa mencemarkan kehormatan seseorang, maka Allah mencemarkan kehormatannya di hari kiamat. Jadi kalau ada seorang yang aib yang terus dia ditahan, itu justru bagus. Ketika dia sebarin, dia akan dibuka aibnya oleh Allah. Terus di Al-Hujurat ya, kalau di Al-Quran ada Al-Hujurat ayat 12 itu lebih serem lagi ya. Bahkan, apakah kau sukakah kau makan daging saudaramu gitu, tentu kau akan jijik. Jadi membicarakan aib orang lain itu seperti memakan daging saudaranya. Ini mungkin sering dengar kita ya, sering baca, terus bahkan kayak udah mulai di telinga itu udah terlalu biasa gitu, sehingga kita malah nggak aware gitu. Padahal ternyata serem juga ya. Serem juga kan, nggak mungkin kita makan daging saudara sendiri. Terus enggak lah, kalau aku mah nggak suka gosip gitu, nggak suka ngomongin aib. Serius. Saya sendiri kadang-kadang kalau ngingetin, ya Allah iya ya, waktu itu saya ngomongin gitu. Jadi membicarakan aib itu tuh memang dengan mudah kita percakapkan untuk nggak mungkin gitu, kita nggak mungkin kayak gitu. Tapi dalam kenyataan ketika di sehari-hari tiba-tiba kita kepancing untuk membicarakan aib. Terlebih di era teknologi informasi seperti sekarang ini ya, ringan sekali jempol kita men-share berita-berita buruk tentang orang lain gitu. Dan kita merasa bahkan kalau FOMO itu ya, kita justru malah jangan sampai telat nih kalau ada informasi gosip-gosip kayak gini nih, langsung di-share. Padahal ketika kita perhatikan pelan-pelan, kita baca, kira-kira kalau yang bersangkutan baca, sakit hati nggak ya? Itu aja ukurannya. Ketika sakit hati, iya ya. Nah, celakanya adalah ada godaan bahwa yang kita sampaikan itu tuh bagian dari kebaikan gitu. Nah ini kan zolim ini harus kita sampaikan, ini bahaya nih kalau kita nggak ini nih. Oh, jadi seolah-olah kita menjadi pahlawan menyampaikan berita yang membahayakan gitu, kan ada kezaliman harus kita sampaikan. Padahal kalau kita coba pelan-pelan merem sebentar, emang iya gitu. Emang kalaupun ada misalnya seorang zalim gitu, seorang tokoh masyarakat yang menurut kita jelek dan jahat gitu, terus kita menyampaikan kejahatan dan kejelekannya itu dengan dalih bahwa biar dia tidak melakukannya lagi gitu. Serius tujuannya itu gitu. Kira-kira kalau kita nggak ngomongin kejelekan dia itu, Allah menjaga kita nggak sih dari mereka itu, dari orang-orang zalim itu? Iya kan?
sampai Tuhan itu mengamanahkan kita, memerintahkan kita menjaga untuk tidak menyampaikan aib itu, berarti kan pasti Allah itu sudah menjaga kita dari bahayanya aib mereka itu kan gitu. Iya nggak sih? Jangan sok keren lah, jangan sok pahlawan dengan menyampaikan itu menyelamatkan orang lain gitu. Jangan-jangan justru kita sedang menyebarkan kehancuran. Karena kan tadi disampaikan, menyebarkan aib seorang itu Allah akan membuka aib kita di hari kiamat nanti. Ngeri ya. Saya ngomong kayak gini tapi deg-degan juga. Jangan-jangan pas ngobrol gue tergoda juga gitu ya. Kan yang populer itu ya iyyakum wal dzonna fa inna dzonna aqlabul minad hadits. Pak, hati-hatilah dengan zon. Zon itu sangka, karena sebenarnya persangkaan itu jauh dari kriteria kebenaran atau dusta ya, dusta tadi. Jadi sebenarnya zon itu pun sudah menjadi dusta gitu. Karena kalau di sini prasangka itu adalah akdzabul hadis, itu kan sedusta-dustanya perkataan. Ngeri banget ya. Padahal kita dengan mudah ngomongin iya sih, kayaknya sih iya gitu. Saya tadi barusan dapat di grup masjid lagi, ini sedih banget gitu. Sekarang itu gitu ya, grup yang harusnya berisi tema-tema religius itu, di sini isinya penuh sangkaan, penuh syakwa sangka dan menyebar gitu. Ada satu foto gitu terus dipancing dengan kenal nggak ini gitu, terus ada yang jawab kayaknya ini gitu. Padahal semua zon ya, terus nyebutin fotonya, terus ngarahin kemana, aduh serem banget ya. Nggak ada berita-berita tentang potongan-potongan berita yang sepenggal-sepenggal terus dikomentarin, terus tiba-tiba mengerucut sampai marah gitu. Jadi bayangin aja, kita meletupkan kemarahan kita bermula dari zon gitu, dari sangkaan gitu, dari berita yang begitu lemah kadar kebenarannya gitu. Dan kita marah setelah itu kan konyol banget. Dan itu jamaah, itu berjamaah, itu artinya kita semua kadang-kadang melakukannya secara bersama-sama gitu. Kita sama-sama marah, sama-sama. Makanya saya pernah nulis puisi judulnya Para Penggerutu gitu. Karena kadang-kadang kita itu hanya kumpulan para penggerutu yang apa sih kamu, jangan dia gitu nih, jangan dia gitu, jangan gitu. Tapi ini berdengung, ngobrol terus semua dalam bentuk jamak gitu, dalam bentuk banyak itu orang ngumpul bareng tapi semuanya ngomongin dia jelek terus saling ini jelek lagi, wah saling menghujat dan menggerutu yang sebenarnya coba merem sebentar. Ada manfaatnya nggak sih gitu? Lo lagi ngapain ya? Kadang-kadang malu ya. Sorry ini jadi kemana-mana, tapi memang itu di sini disampaikan bang, bahkan diajarin sama buku ini ya, bagaimana caranya kita tidak terjebak pada prasangka. Itu adalah jangan menafsiri, ini bagus nih, jangan menafsiri perkataan atau perbuatan saudara ya, saudara kita sama muslim dengan penafsiran negatif sekiranya masih memungkinkan untuk ditafsiri secara positif. Doanya. Oke ya, jangan menafsiri satu perkataan atau perbuatan secara negatif selama masih bisa ditafsiri secara positif. Tapi biasanya kita dengan cepat, wah udah pasti kalau ini mah, waduh, pusing ya. Kemudian hendaklah menafsiri perbuatan buruk nih, bahkan kalau ada perbuatan buruk sekalipun, ya, dilakukan dan berpikir bahwa mungkin ia lupa, karena hal itu merupakan salah satu bentuk sangka baik. Keren kan? Jadi kalaupun sudah jelas perbuatannya buruk, pikirkanlah bahwa mungkin dia lupa. Ini seolah-olah, wah kok naif banget ya. Orang jelas-jelas kok. Kenapa kita masih berpikir dia lupa, dia khilaf gitu. Padahal nih kalau mau dirunut ya, suatu saat kita dalam posisi yang sama. Kita dalam posisi yang salah itu, melakukan kesalahan. Lalu kita dijudge misalnya. Tidak ada kata-kata tadi yang, oh mungkin Putu lagi lupa itu, mungkin lagi kan. Padahal kalau ada kata-kata, oh mungkin Putu lagi khilaf, lagi lupa, si saya ini, seorang Putu ini bisa dengan lebih mudah untuk memperbaiki. Karena ada ruang hati yang masih dibuka gitu, bahwa si Putu ini lupa. Ya kan? Dengan begitu, saya bisa berubah.
Saya lebih ringan, bukan berubah ya. Saya lebih ringan ketika saya memperbaiki diri. Berbeda dengan diketok palu. Ya udah nggak mungkin, kamu emang dasar karaktermu put, misalnya gitu. Karaktermu itu emang kamu tuh bukan orang baik-baik put. Ya udah, diketok palu begitu, kemungkinan menjadi lebih baiknya semakin kecil. Ngeri ya. Maka ketika kita berpikir suatu hari kita melakukan kesalahan dan saya butuh diberikan ruang untuk kembali, maka demikianlah pula kita memberi ruang untuk orang lain. Hendaklah dalam hati terpatri keyakinan bahwa kebaikan saudaranya. Apabila saudara itu keluar ucapan atau tindakan yang mengandung kemungkinan benar atau salah, maka keyakinan yang positif tentang saudara itu menjadikan prasangka baik itu. Kalau ada kemungkinan benar atau salah, ya bayangkan dia melakukan kebenaran. Ya. Kemudian satu resepnya lagi dah. Ini resepnya banyak sebenarnya, tapi kalau dibaca saya jadi membaca isi buku ini semua ya. Ada lagi resep yang menarik ini, hendaklah jauhkan dari iri dan perasaan iri dan dengki. Iri dan dengki itu berarti kan sudah coba kalau aku nih lu sih gitu kan. Pikiran-pikiran begitu itu potensi sekali menyalakan sangka buruk ya dalam diri kita. Oke, itu kemudian apalagi ya? Ya, perjanjian. Tentang perjanjian juga di sini disampaikan. Penuhilah ikatan-ikatanmu, perjanjianmu. Jadi kalau bahasa itu sih gini, al-muslimuna nginda syurutihim. Jadi al-muslim itu orang Islam itu terikat pada syarat-syarat yang telah dia sepakati. Maka kalau memang ada, ya udahlah, tunaikan. Sebisa mungkin kau tunaikan apa yang telah kau sepakati. Ini sederhana tapi dalam prakteknya tidak gampang. Apalagi ya, banyak sebenarnya ya, tapi ternyata udah lama aku ngomong ngalor ngidul udah 22 menit nih. Ya, coba satu lagi deh. Atau kita ini sekilas babnya aja biar saya utuh menceritakannya ya. Jadi kan ada 4 bab tadi ya. Yang ini tadi baru nyampe bab 2 tadi sebenarnya tentang hak dan kewajiban. Nanti di ketiganya itu adalah tentang bagaimana diterapkan, bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Dibagi 2 dalam individu maupun dalam masyarakat. Jadi sebenarnya buku ini menawarkan sebuah tataran masyarakat yang ideal. Dimulai dari saling kebaikan individual masing-masing itu ya. Lalu menyebar ke masyarakat. Nah, bagaimana menyebar ke masyarakat itu nanti ada tahapannya juga, termasuk ada perencanaannya. Perencanaannya seperti apa dalam masyarakat. Sehingga nanti ketika bayangkan dalam satu masyarakat isinya orang saling berprasangka baik, ya kan? Mood publiknya jalan. Saya tadi pulang kantor di sebuah gang sempit, bukan gang sempit, jalan tapi nggak terlalu lebar ya, di perumahan gitu, tikungan dan ada motor yang sangat cepat. Sampai ada keluarga muda yang bawa motor tuh shock, dia diem gitu. Si suami yang megang motor tuh sampai gemetaran. Maunya apa sih gitu dia, karena ada di jalan sempit itu kok masih ada orang ngebut gitu. Ini kan mood publik kan merusak mood publik kan. Orang yang tiba-tiba melakukan itu gitu, kok bisa gitu. Jadi orang di sekitar itu semua kita saya termasuk yang ikut jalan aja, saya jalan kaki di sebelahnya itu ikut berhenti gitu. Karena nggak habis pikir loh kok bisa ya gitu. Nah kayak gini nih kan berbahaya kan. Apalagi si motor yang hampir kena itu kan dia bawa anak dan istri itu. Wah, saya kebayang dalam hatinya pasti sampai ada kata-kata, kamu ngajak berantem lah gitu. Coba bayangkan. Dari satu aktivitas yang itu kan merusak semuanya gitu. Coba kalau di kepala kita penuh empati, kita tahu hak orang lain, ya kita tunaikan apa yang harus kita tunaikan. Kita empati, kita ngerti apa yang rasain orang lain. Kita lebih banyak menahan diri daripada menyakiti orang. Di sini ada semua ini kata-kata yang tidak, bahkan memangkas potongan orang nggak boleh, meninggikan suara nggak boleh. Kan kelihatannya naif nih, tapi bayangkan kalau itu diterapkan dalam satu masyarakat. Ini ada di bab 3. Seperti apa suasananya. Bahkan dalam nanti diterapin kalau di dalam tadi kan ada perencanaannya dalam masyarakat. Itu nanti masuk ke pendidikan ya. Lalu bagaimana mencetak keluarga
yang baik. Kalau misalnya seorang suami yang menjaga hal-hal positif dalam dirinya, bertemu dengan wanita yang sama menjaga hal yang positif, dia menikah dengan niat baik itu, maka keluarganya pun pasti dalam ikatan-ikatan itu dengan kehati-hatian, dengan kelembutan gitu. Nah, bab 4. Bab 4 ini adalah tentang sasaran, sarana, dan siasat. Di bab pertamanya, subbab yang pertama adalah sasaran dan sarana. Nanti di situ disebutkan gerakannya dari pendidikan, gerakan mulai ke arah pemerintahan. Bagaimana kalau pemerintahannya mulai dengan hal-hal positif tadi. Bahkan as-siasah di subbab yang berikutnya adalah bagaimana dalam bentuk politik. Dari mulai mendunia. Politik itu kalau isinya kayak gitu, coba bayangkan. Memang ini multi memantik diskusi, makanya. Kalau bicara politik kan Machiavelli ya. Politik yang ada di sekarang ini kan saling mematikan, saling menikam, saling membunuh. Nah, bagaimana dalam konteks yang tadi empati, hal positif gitu. Seperti apa diletakkannya, seperti apa? Ya. Bahkan kalau kita sekarang merasakan di masyarakat pun, ya tadi kadang-kadang di kumpulan-kumpulan orang yang harusnya lebih soleh dan lebih menjaga spiritualitasnya, justru menjadi komunitas yang menggerutu dan mencaci maki dalam obrolan-obrolannya gitu, tidak menjaga tazkiyatun nafsnya, tidak menjaga kebersihan hatinya. Dan ketika diingatkan, bisa jadi justru kita yang kena gitu. Dia menganggap karena dia merasa ini adalah perjuangannya untuk hal yang baik gitu. Ini perjuangan yang harus ditegakkan. Ya, ini kan berbahaya, itu kesalahan berpikir itu. Saya pernah dalam satu diskusi sampai mengatakan salah memilih itu lebih baik dibanding salah berpikir gitu. Kalau kita dalam diskusi terus kita salah memilih satu keputusan gitu, itu lebih baik dibanding kita salah dalam berpikirnya gitu. Ya, salah yang berpikir contohnya tadi itu misalnya kita merasa melakukan hal benar padahal sebenarnya kita sedang dengan cara-cara yang keliru gitu. 27 menit udah cukup lama ya. Oke, ini bukunya Pak Dr. Abdul Halim Mahmud. Silakan kalau teman-teman ada yang kayaknya di era intermedia masih ada. Kalau tidak salah kemarin di acara Islamic Book Fair masih ada yang jual. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.